Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah, Kakak Tasya yakin dan percaya kita semua sehat dan baik-baik aja ya. Nah, untuk itu kita mau bersuka cita dan kita mau bersorak-sorai nih bagi Tuhan Yesus. Siapa yang di sini siap memuji Tuhan? Coba angkat tangannya yang tinggi, Kakak Tasya mau lihat. Wah, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Katakan, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Lebih cepat lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Untuk itu Kakak Tasya mau kita semua lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau lebih fokus lagi di hadapan Tuhan. Dan Kakak Tasya yakin dan percaya kalau kita bisa ada sampai saat ini, kita kuat dan sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu Kakak Tasya mau kita mengucap syukur. Kita masih bisa menikmati ibadah walaupun secara tidak langsung melalui video. Tapi Kakak Tasya mau yuk kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan lebih dalam lagi. Kita sama-sama naikkan lagu ini. Hosana, in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, sama-sama katakan Hosana. Hosana, in the highest. Let our King be lifted up. Hosana.
semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-Mu dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Chelsea di channel YouTube Creative Kids GPDI Gideon. Nah, kalau tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang salah satu buah roh. Adik-adik ada yang tahu nggak ya, apa aja sih buah-buah roh? Nah, ayo semuanya kakak ajak untuk buka Alkitabnya di Galatia pasal 5 ayat 22. Kakak ulangin ya. Ayo semuanya buka di Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia itu perjanjian baru atau perjanjian lama ya? Nah, buat adik-adik yang belum tahu, Galatia itu ada di perjanjian baru. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik ada yang masih ingat gak ya lagunya Buah-Buah Roh? Kalau yang masih ingat, ayo ikutin kakak nyanyi. Ayo kita akan nyanyi 9 buah-buah roh. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, kakak yakin banget nih adik-adik pasti masih hafal dengan lagu-lagu buah-buah roh. Tapi kakak hari ini gak mau bahas semuanya. Kakak cuma mau bahas satu buah roh, salah satu buah roh, yaitu kelemah lembutan. Ayo semuanya ikutin kakak, kelemah lembutan. Nah, tema kakak hari ini adalah jadilah lembut. Lembut yang kayak gimana ya kak? Dan hari ini kakak mau cerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang terkenal banget. Ada yang bisa tebak gak ya? Siapa ya tokoh Alkitabnya? Dan tara, benar sekali, kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus. Oke adik-adik boleh buka kembali Alkitabnya di dalam kitab Matius ya, pasal 8 ayat yang pertama. Kakak ulang ya, Matius pasal 8 ayat yang pertama. Judulnya yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ih, serem banget ya. Adik-adik ada yang tahu gak ya sakit kusta itu apa ya? Wah, sakit kusta itu adalah salah satu penyakit kulit. Adik-adik nanti bisa lihat di Google kayak gimana sih sakit kusta itu. Wah, kalau kakak sih menurut kakak serem banget sakit kusta itu. Tangannya bentol-bentol. Wah, dan di semua badannya semuanya gatal-gatal. Ih, serem banget pokoknya, adik-adik bisa lihat di Google. Oke? Nah, jadi pada suatu hari,
dalam Alkitab tertulis, suatu hari Tuhan Yesus turun dari bukit, lalu ada orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Berbondong-bondong itu artinya beramai-ramai. Wah, ada orang yang banyak sekali beramai-ramai mengikuti Tuhan Yesus. Buat apa ya? Wah, jadi adik-adik, di Alkitab tertulis Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat. Salah satunya yaitu menyembuhkan orang sakit. Jadi Tuhan Yesus waktu itu terkenal banget gara-gara Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus melakukan perjalanan dan dia turun dari sebuah bukit, lalu orang banyak mengikutinya. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang Tuhan. Wah, siapa tuh ya? Tuhan. Wah, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Mentahirkan itu adalah menyembuhkan. Wah, ada satu orang yang ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menolak nggak? Jawabannya adalah enggak. Di sini tercatat Tuhan Yesus mengulurkan tangannya lalu menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Wah, Tuhan Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Lalu mulai dari saat itu, orang yang menderita sakit kusta tersebut langsung sembuh. Ayo semuanya tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus kita keren banget. Nah, dari cerita ini, kakak mau kasih tahu sama adik-adik, kalau Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah pribadi yang baik, pribadi yang lemah lembut. Wah, walaupun ada seseorang yang sakit kusta, wah, oh iya, kakak belum cerita ya, kalau sakit kusta itu adalah penyakit yang menular. Tapi lihat adik-adik, pada saat orang yang sakit kusta tersebut minta pertolongan Tuhan untuk disembuhkan, Tuhan Yesus mau menolongnya. Wah, karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Dan adik-adik harus ingat, lemah lembut adalah salah satu buah roh. Oke. Nah, kakak mau kasih contoh lagi nih. Kakak ada suatu boneka. Wah, kakak punya sebuah boneka nih. Boneka ini kakak sayang banget sama boneka ini. Boneka ini lucu soalnya. Tuh adik-adik lihat. Dan dia adalah boneka yang besar. Ini adalah boneka kesayangan kakak. Wah, siapa di sini yang sama-sama suka boneka? Tunjuk tangannya. Wah, ada banyak adik-adik yang suka boneka, terutama adik-adik yang perempuan. Kakak seneng banget punya boneka ini. Nah, kalau adik-adik seneng sama boneka itu atau mainan tersebut, adik-adik sayang nggak? Sayang. Wah, boneka ini nggak boleh kotor. Boneka ini nggak boleh kena kotoran, nggak boleh kena debu. Pokoknya dia harus selalu bersih. Nah, kalau misalnya adik-adik sayang dengan mainan tersebut ataupun boneka tersebut, pasti adik-adik rawat. Adik-adik pasti memperlakukannya dengan lembut. Tapi kalau misalnya adik-adik nggak suka sama boneka itu, kakak punya boneka jelek, pasti adik-adik buang. Wah, aku nggak suka sama boneka itu. Nah, sama seperti hal tersebut. Kalau adik-adik sayang sama Tuhan Yesus, adik-adik harus memperlakukan orang lain dengan lembut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang lembut. Oleh karena itu, adik-adik juga harus memperlakukan orang lain dengan lembut. Adik-adik tahu nggak? Kalau di dunia ini banyak sekali orang-orang yang hidup dengan berkata-kata kasar. Setiap harinya hidupnya dipenuhi oleh kata-kata kasar. Wah, dipenuhi sama marah-marah. Wah, adik-adik pernah dengar kan pasti orang-orang berkata kasar, berkata hal-hal yang tidak baik. Ayo semuanya bilang no good. Hal-hal yang bad. Adik-adik boleh nggak seperti itu?
tidak boleh adik-adik harus berkata-kata yang lembut. Wah. Nah, dari sekian banyak orang-orang yang jahat, orang-orang yang berkata-kata kasar, adik-adik tidak boleh mengikuti orang-orang tersebut. Adik-adik harus menjadi orang yang lembut. Dan adik-adik tahu nggak, kalau semua orang ingin diperlakukan dengan lembut. Coba kakak tanya, ada nggak ya orang di dunia ini yang mau diperlakukan dengan kasar? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau diperlakukan dengan kasar. Oleh sebab itu, kalau adik-adik mau diperlakukan dengan lembut, mau diperlakukan dengan tidak kasar, adik-adik harus menjadi orang yang lembut. Nggak boleh berkata kasar, nggak boleh pukul-pukul, nggak boleh berantem. Adik-adik harus damai, harus hidup dengan damai. Oleh sebab itu, adik-adik harus jadi lembut. Dan kakak mau cerita juga nih, kakak mau kasih tahu ke adik-adik. Adik-adik harus menjadi anak yang lembut karena apa? Karena adik-adik adalah orang yang berharga. Ketika adik-adik memperlakukan orang lain menjadi orang yang berharga, adik-adik pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk orang itu. Benar atau betul? Ya, jawabannya adalah benar. Karena kalau adik-adik memperlakukan orang tersebut dengan lembut karena orang itu berharga, nah adik-adik juga akan diperlakukan dengan lembut oleh orang lain. Kakak memperlakukan boneka ini dengan lembut, kakak merawat boneka ini dengan baik karena kakak merasa bahwa boneka ini berharga. Wah, kalau boneka ini rusak, kakak pasti bakalan sedih. Makanya boneka ini gak boleh kotor, boneka ini kakak rawat dengan baik. Boneka yang jelek, yang udah rusak kayak gini, pasti kakak buang karena boneka ini udah enggak berharga buat kakak. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik harus memperlakukan orang lain dengan lembut karena orang tersebut adalah berharga. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak berharga. Semua orang di dunia ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan, termasuk dengan adik-adik. Ayo semuanya ikutin kakak. Ikutin kakak ya. Oke. Saya adalah orang yang berharga. Sekali lagi, saya adalah orang yang berharga. Oke. Nah, dari cerita kakak tersebut, siapa dari adik-adik yang mau jadi anak yang lembut? Tunjuk tangannya. Wah, banyak sekali ya adik-adik yang mau jadi anak-anak yang lembut. Oleh sebab itu, ingat cerita kakak hari ini. Jadilah lembut dan perlakukan orang lain dengan baik. Karena orang lain berharga. Adik-adik juga berharga. Kalau adik-adik mau diperlakukan dengan baik, adik-adik harus memperlakukan orang lain dengan baik. Caranya apa tadi kakak sudah cerita? 1. Tidak boleh berkata-kata kasar. Kedua, apalagi tidak boleh berkata-kata kasar, harus memperlakukan orang lain dengan baik, tidak boleh memukul. Wah, di sini kakak suka dengar nih cerita kalau misalnya ada anak sekolah minggu yang suka berantem sama temennya. Wah, itu good or bad? Bad, nggak boleh diikuti, tidak boleh ditiru, nggak boleh pukul-pukul temennya. Wah, terus juga kakak pernah dengar cerita nih, anak sekolah minggu pernah pukul adiknya atau pukul kakaknya karena minjem mainannya. Wah, itu good or bad? Jawabannya adalah bad, tidak boleh ditiru. Kakak percaya bahwa anak-anak sekolah minggu GPDE Gideon adalah anak-anak yang lembut dan anak-anak yang good. Oke, sekian cerita kakak siang hari ini.
semoga dapat memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, apa kabar ya semua? Kakak harap kalian semua baik-baik aja ya. Nah, tadi itu kita udah selesai dengerin firman Tuhan dari Kak Chelsea. Kakak harap kalian bisa mengerti dan mengingatnya. Nah, kakak ada pengumuman nih. Minggu depan kita bakal nobar. Siapa yang mau nobar? Nah, yang mau nobar minggu depan harus tetap ikut sekolah minggu ya. Dan jangan lupa harus tetap patuh dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga menghindari kegiatan di luar rumah. Jadi kalian di rumah-rumah aja ya, jangan kemana-mana. Kalau mau jajan di rumah aja, kalau mau main di rumah aja, kalau mau olahraga di rumah aja, jangan keluar ke rumah. Oke, bye-bye.